Pemirsa, sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap atas terdakwa Hasto Kristianto hari ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari jaksa KPK. Saksi yang dihadirkan adalah Ilham Yulianto selaku supir pribadi Saiful Bahri, kemudian Rahmat Setiawan Tonidaya yang merupakan staf Wahyu Setiawan, serta Patrick Gerard alias Gary, seorang staf DPP PDI Perjuangan. Hasto kemudian mengungkap bahwa sidang berjalan lancar tanpa banyak keterangan saksi yang ia bantah. Namun, pada saat yang sama, Hasto menuding KPK yang dinilai tidak manusiawi karena mencegah saksi Agustiani Tio ketika hendak berobat kanker ke luar negeri. Berikutnya, Hasto Kristianto dijadwalkan kembali menjalani sidang lanjutan pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei mendatang. Tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan terhadap perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini, dan semoga seruan kami sejak tanggal 17 Februari agar saudari Tio bisa melanjutkan pengobatannya itu dapat dibuka pintunya oleh KPK. Sekali lagi, ini bukan persoalan hukum lagi, dalam masalah kemanusiaan. Dan pemirsa, kita simak laporan langsung Prita Zega tentang persidangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang berlangsung hari ini. Prita, apa saja fakta yang terungkap dari para saksi dalam sidang hari ini? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa TV One. Sidang lanjutan terhadap terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan Harun Masiku ini tadi digelar pada pagi hari hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Artinya ini sudah selesai sekitar 6 jam yang lalu. Dan tadi memang agendanya masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa dari KPK. Adapun tadi saksi-saksi yang hadir adalah ada Muhammad Ilham Yulianto selaku supir pribadi Saiful Bahri, kemudian Rahmat Setiawan Tonidaya selaku staf Wahyu Setiawan, kemudian ada Patrick Gerard Masoko alias Gary, staf DPP PDIP yang tadi juga hadir. Di mana tadi memang ada beberapa fakta-fakta baru yang disampaikan yang terkuat di dalam sidang tadi, Laura. Di antaranya tadi ada bukti-bukti yang diungkap oleh pihak dari jaksa penuntut umum, yakni adanya rekaman sadapan percakapan antara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam komunikasi antara Doni, yang mana Doni ini merupakan anak buah dari Harun Masiku dan juga kader PDIP, di mana dalam rekaman tersebut ada salah satu ataupun ada satu kata yang menarik perhatian adalah dalam rekaman tersebut disebutkan adanya perintah ibu, yang mana ibu dalam artian ini masih diduga-duga siapakah ibu yang memerintahkan, di mana perintah yang dimaksudkan adalah untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui PAW, di mana memang tadi juga sempat ditanyakan para wartawan kepada Hasto Kristianto siapakah perintah ibu yang dimaksudkan dalam percakapan sadapan tersebut. Namun juga Hasto Kristianto tidak mengetahui dan mengatakan kita lihat saja nanti. Di mana memang percakapan tersebut, Laura, ini menunjukkan adanya upaya operasi senyap agar Harun Masiku lolos menjadi anggota DPR lewat PAW. Tadi juga selain tadi bukti rekaman sadapan yang diputar di dalam sidang ini, tadi juga disampaikan bahwa soal adanya
penyerahan uang 170 juta di basement DPP PDIP, di mana tadi ini disampaikan oleh salah satu saksi yang bernama Gary, di mana dia mengungkapkan bahwa terungkap penyerahan uang sebesar 170 juta. Uang tersebut diserahkan di area basement kantor DPP PDI Perjuangan yang berada di Menteng ataupun di Jalan Diponegoro, di mana memang staf tersebut mengatakan bahwa penyerahan ini dilakukan atas perintah Harun Masiku, di mana mereka masing-masing mendapatkan 170 juta yang kalau ditotalkan ini menjadi 850 juta. Dan tadi juga disampaikan oleh Hasto Kristianto, dia menanggapi bahwa masih dilihat nanti di sidang-sidang sebelumnya, di mana sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 7, 8, dan 9. Dan lagi-lagi Hasto mengatakan bahwa persidangan ini ataupun proses dalam pengungkapan kasus ini tidak manusiawi, yang mana Hasto Kristianto mengatakan bahwa Agus yang ingin berobat ini dilarang, yang merupakan menjadi saksi ini dilarang untuk berobat ke Guangzhou. Itu tadi beberapa fakta yang terungkap di dalam sidang ini. Laura, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda Prita Zega. Selamat bertugas kembali.